Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengantarkan umat Islam dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang hendak mendapatkan syafaatnya di akhir hayat kelak. Perkenankan, saya Rani Fitria, NIM 2020121440 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi kelas C. Keislaman dan kebangsaan merupakan dua wawasan utama yang harus ada dalam Ormas, Organisasi Kemasyarakatan Islam Indonesia. Wawasan Indonesia penting karena ia merupakan landasan pokok yang selanjutnya akan menjadi sumber sekaligus inspirit dalam menjalankan dan mengembangkan organisasi dakwah. Sedangkan wawasan kebangsaan penting karena organisasi dakwah yang dimaksud tumbuh dan berkembang di sebuah negara bangsa Indonesia. Untuk itu, sikap nasionalisme menjadi hal yang tidak bisa ditawar lagi. Oleh karenanya, setiap SDM atau kader dalam organisasi dakwah harus memiliki wawasan keislaman dan kebangsaan yang komprehensif. Tidak hanya paham, namun juga harus diinternalisasi dan diamalkan di setiap gerak langkah dalam menjalankan roda organisasi. Wawasan keislaman tanpa disertai dengan wawasan kebangsaan dapat berdampak pada melemahnya sikap nasionalisme. Tanpa wawasan kebangsaan yang kokoh, organisasi dapat terjebak pada sikap fanatik atau berlebihan, yang pada akhirnya dapat berdampak pada sikap intoleran pada organisasi, dan bahkan keyakinan lain yang tidak sama. Sehingga sangat logis jika wawasan kebangsaan para kader-kader ormas Islam atau organisasi dakwah melemah, maka akan berdampak pada melemahnya institusi negara. Jika institusi negara telah melemah, maka dapat disimpulkan bahwa negara tersebut akan mudah tercerai-berai sekaligus lemah di hadapan negara-negara lain. Sebaliknya, jika hanya wawasan kebangsaan tanpa disertai wawasan keislaman, maka secara otomatis organisasi dakwah tidak akan bisa berkembang sesuai fitrahnya. Islam juga memiliki titik tengah pada aspek kepasrahan dan penyerahan diri kepada Allah, bukan pada sekedar institusi agama yang bernama Islam. Islam tidak cukup hanya sebatas simbol yang bersifat legal, formal seperti KTP, maupun simbol lainnya yang melekat pada pribadi seseorang, misalnya pakaian dan atribut lainnya. Maka lebih pada kepasrahan mutlak pada yang maha kuasa.
Contohnya, jika ritual ibadah dipenuhi sifat iri atau ingin dipuji orang lain, maka amalnya pasti tertolak olehnya. Sebab tidak pasrah kepadanya, ada rasa ingin yang diharapkan pujiannya. Sebab menyekutukan Tuhan dengan orang yang harap dipujinya, Islam berarti kepastian, ketulusan, dan keikhlasan dalam beribadah kepadanya. Oleh sebab itu, sebagai umat Islam, kita harus lebih mengedepankan aspek Islam di atas iman, bukan sekedar Islam di bawah iman. Sehingga keislaman kita pun akan menjadi sempurna, karena dipenuhi dengan rasa kepasrahan yang mutlak kepadanya. Itulah inti dari Islam yang sejati, seperti pasrah, tunduk, dan patuh. Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang atau perspektif yang menyatakan komunitas orang yang tergabung dan terkait solidaritas bersama dalam wilayah politis, tentu yang memiliki otoritas politik yang otonom. Sedangkan nasionalisme merupakan dibangun atas dasar etnis, bahasa, agama, wilayah, dan identitas-identitas lainnya yang menjadi kekhususan suatu bangsa, adalah bentuk awal dan sederhana dari bentuk nasionalisme yang lebih luas. Pengejawantahan, gagasan dan gerakan yang berbasis wawasan, kebangsaan, dan nasionalisme bukan tanpa halangan. Ia senantiasa menimbulkan pro kontra di dunia Islam, dan pada akhirnya lahirlah ide gagasan, wawasan, kebangsaan, dan nasionalisme, yaitu religius, yang berbasis pada nilai-nilai agama. Ide tersebut merupakan salah satu bentuk kritik sekaligus penolakan terhadap keberadaan wawasan kebangsaan dan nasionalisme yang dianggap secular. Penolakan-penolakan yang terjadi di kalangan komunitas muslim terhadap nasionalisme sekuler disebabkan oleh adanya kecenderungan bahwa gagasan tersebut mengarah pada agama baru yang menuntut loyalitas komunitasnya terhadapnya tanpa ada loyalitas kepada orang lain. Karena nasionalisme yang dimaksud adalah proses peminggiran nilai-nilai dan budaya yang berbasis kepada agama yang selama ini dianggap sakral. Nasionalisme religius atau negara religius merupakan sintesa dari negara sekular di satu sisi dan negara agama di sisi lain. Nasionalisme religius memiliki karakteristik yang dianggap bertentangan dengan nasionalisme sekular. Di antaranya yaitu moralitas publik bagi institusi-institusi politik dan birokrasi. Penganut ideologi ini sangat mengapresiasi tradisi dan akar sejarah mereka yang berbasis pada nilai-nilai moralitas. Namun, perlu dipahami bahwa nasionalisme religius yang dimaksud bukan nasionalisme religius yang membawa aroma kekerasan dan kecenderung mengarah pada fundamentalisme agama, tetapi nasionalisme religius universal yang merupakan produk sintesa antar nasionalisme dan agama, hasil dari proses kristalisasi dan dialog panjang yang diawali oleh kesadaran saling membutuhkan dengan upaya yang serius dan sungguh-sungguh untuk mewujudkan tujuan bersama. Maka, wawasan kebangsaan yang semestinya dipegang oleh seluruh masyarakat ialah
bahwa Indonesia bukan negara sekular dan juga bukan negara agama, melainkan negara religius. Agama tidak semestinya tampil secara formal dalam mengurus persoalan negara, namun semestinya Islam diimplementasikan sebagai sebuah etika sosial, yang berarti Islam berfungsi sebagai komplementer dalam kehidupan bernegara, sehingga Islam akan berpotensi mendukung tegaknya konstruk keindonesiaan yang adil dan demokrasi. Dan sebaliknya, jika Islam dipaksa pada fungsi suplementer dalam negara, hanya akan menjadikan Islam tercabut dari nilai-nilai fundamentalnya yang konduktif bagi tegaknya keadilan, egalitas, dan demokrasi. Indonesia bukan negara sekular yang secara jelas memisahkan urusan agama dengan negara. Indonesia juga bukan negara agama yang menjadikan hukum Islam secara legal formal menjadi hukum negara. Indonesia merupakan negara religius yang memposisikan agama Islam sebagai etika sosial. Dengan menjadikan Islam sebagai etika sosial, berarti telah menjadikan Islam sebagai salah satu alternatif untuk menghindarkan bentuk agama dengan modernisasi atau pembangunan bangsa. Nilai-nilai agama Islam akan mendukung tegaknya konstruk keindonesiaan yang adil, egaliter, dan demokrasi, yang kedepannya akan melahirkan sikap toleransi dan hidup yang harmonis antar umat beragama. Mengingat Indonesia merupakan negara yang multikultur dan sangat plural. Islam pun sesungguhnya tidak mengenal pembagian wilayah dan jelas antara urusan politik dan agama. Bahkan Islam tidak pernah lepas dari politik. Konteks sejarah Islam menunjukkan bahwa agama itu lahir sebagai protes terhadap ketidakadilan di tengah masyarakat yang komersial Arab pada saat itu. Sehingga Al-Quran secara jelas memberikan dorongan untuk peduli terhadap hak-hak asasi manusia dan melindungi mereka dari manipulasi yang datang dari kelas-kelas masyarakat yang lebih kuat. Tiba agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah yang maha benar, dan yang salah, hilaf atau keliru itu datangnya dari saya sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan, hilaf, dan dosa. Khairul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.